Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita diberi kesempatan kesehatan dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini di channel Sekolah Nur Laila membahas tentang karakter building secara bottom up. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, mungkin sudah pernah membaca. Ini berarti kalau yang sudah pernah mendengar, saya mengulang. Kalau yang belum pernah mendengar, alhamdulillah, mungkin bisa digunakan untuk suri teladan ya. Membangun karakter, membangun watak adalah karakter ya. Membangun watak harus dimulai dari diri sendiri untuk menanamkan, mantapkan kebenaran, yaitu memulai dari diri sendiri. Ada baiknya kita meresapi tulisan Anthony de Mello. Ini kan ada tulisannya yang disampaikan dalam bukunya Awareness tentang 4 langkah untuk memiliki sikap arif dan bijaksana. Nah, di sini kita harus menyadari adanya perasaan negatif pada diri kita. Perasaan itu ada dalam diri Anda, tetapi tidak ada dalam kenyataan. Jangan samakan diri Anda dengan perasaan tersebut. Perasaan itu tidak ada kaitannya dengan pribadi Anda. Nah, bagaimana cara mengubah keadaan itu? Nah, ini akan dijelaskan dalam langkah. Langkah pertama, kenali perasaan negatif yang ada pada diri kita dan tidak kita ketahui. Banyak orang memiliki perasaan negatif yang tidak diketahuinya. Banyak orang mengalami tekanan dan tidak menyadari bahwa mereka tertekan. Nah, hanya pada saat mereka merasakan kegembiraan, mereka baru menyadari betapa tertekannya mereka. Apa yang dimaksud dengan perasaan negatif? Nah, salah satu contohnya adalah kemurungan. Kita merasa murung dan muram. Kita merasa membenci diri kita sendiri dan merasa bersalah. Kita merasa kehidupan ini tanpa tujuan. Tidak berarti sakit hati, merasa gugup dan tegang. Kenalilah terlebih dahulu perasaan-perasaan tersebut. Nah, langkah kedua, memahami bahwa perasaan negatif itu ada di dalam diri kita, tidak dalam kenyataan. Kita memahami aja ada dan bahwa itu tidak ada. Jadi berhentilah mengubah kenyataan. Berhentilah mencoba untuk mengubah orang lain. Kita telah menyita seluruh waktu dan tenaga untuk mengubah keadaan luar seseorang. Mencoba untuk mengubah pasangan kita, atasan kita, teman kita, musuh kita, dan siapa saja. Kita tidak perlu mengubah apapun. Perasaan negatif ada dalam diri kita. Tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk membuat kita tidak bahagia. Tidak ada kejadian di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk mengganggu atau menyakiti kita. Tidak ada satupun kejadian, kondisi, situasi atau orang. Itulah alasannya mengapa saat ini kita dalam keadaan kacau. Kenyataan bukanlah masalah. Masalah hanya ada pada pikiran manusia. Katakanlah, misalnya
semua manusia disingkirkan dari bumi ini, toh kehidupan alam akan tetap berjalan dengan segala keindahan dan kekerasan. Tidak ada masalah sebab manusialah yang membuat masalah. Langkah ketiga, jangan pernah menyamakan diri Anda dengan perasaan tersebut. Maksudnya, jika kita menghadapi tekanan, katakan ada tekanan. Jika kita mengalami kemurungan, katakan ada kemurungan. Namun jangan pernah mengatakan saya tertekan atau saya murung. Jangan pernah menyamakan diri kita dengan perasaan kita. Itu adalah ilusi dan kesalahan kita. Ada tekanan, sakit hati, tetapi biarkanlah, lupakan. Itu akan berlalu. Segalanya akan berlalu. Tekanan dan ketegangan kita tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan. Tidak ada hal yang membenarkan perasaan negatif. Tidak ada situasi di dunia ini yang membenarkan perasaan negatif. Itulah kata-kata mistik yang berteriak untuk meminta perhatian kita. Akan tetapi, tidak seorang pun yang mendengarkan perasaan negatif itu pada diri kita. Pak Sumarno Sudarsono. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk memperoleh kebahagiaan. Kita bebas. Hal tersebut mengingatkan pada orang bijak tentang seorang tahanan Irlandia yang menggali sebuah lorong. Langkah keempat, bagaimana kita mengubah sesuatu? Bagaimana kita mengubah diri kita sendiri? Banyak hal yang harus kita mengerti, atau tepatnya suatu hal yang dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Bayangkan seorang pasien yang mengunjungi seorang dokter dengan menceritakan tentang sakit yang dideritanya. Sang dokter berkata, "Baiklah, saya memberikan resep obat untuk tetangga Anda." Sang pasien membalas, "Terima kasih banyak, Pak Dokter. Itu membuat saya merasa lebih baik." Bukankah itu tidak masuk akal? Namun itulah yang kita lakukan. Seorang yang terlena selalu berpikir bahwa ia merasa jauh lebih baik bila orang lain pun berubah. Kita menderita karena kita terlena, tetapi kita berpikir alangkah indahnya hidup ini bila mana ada seseorang yang mau berubah. Alangkah indahnya hidup ini bila mana tetangga saya berubah, istri saya berubah, atasan saya berubah. Bahwa kalaupun pada istri atau suami yang berubah, apa manfaatnya bagi kita? Kita tetap dalam posisi rawan seperti sebelumnya. Kita tetap bodoh seperti sebelumnya. Kita tetap terlena seperti sebelumnya. Kitalah yang harus berubah, yang perlu minum obat. Kita kerap kali bersikeras, saya merasa baik karena di dunia benar adanya. Salah. Dunia benar adanya sehingga saya merasa baik. Itulah yang selalu diutarakan penganut mistik. Inti sehari dari renungan Anthony de Mello ini bahwa proses mewujudkan perubahan harus dimulai dengan mengubah diri sendiri dan tampil untuk menjadi suri teladan. Namun, ajakan ini hanya dapat dijalankan dengan baik bila kita telah memiliki kedewasaan sebagai manusia. Bukan kedewasaan yang ditandai oleh jumlah usia, pangkat, atau harta yang kita miliki, melainkan yang ditandai dengan perkembangan kepribadian,
yang menyangkut aspek-aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Mengapa renungan ini saya anggap penting untuk disampaikan? Terus terang, ini hanyalah kebetulan. Pada suatu ketika saya, ini kata Pak Sumarno ya, bukan kata saya cuma mengambil dari tulisan dia. Pada suatu ketika saya, Pak Sumarno, mendapati buku Antoni de Mello terletak di atas meja kerja tanpa saya ingat lagi dari mana asal buku itu dan bahkan siapa yang pernah memberikannya kepada saya. Pak, tak seorang pun orang di rumah yang bisa memberi penjelasan tentang asal usul buku ini. Saya buka, saya coba membacanya, tetapi saya betul-betul kaget terharu saat mendapat 4 tip wisdom untuk disusun Antoni de Mello yang mulai dengan mengenali perasaan positif. Nah, berarti Pak Sumarno setelah membaca buku Antoni, dia yang dimulai dengan mengenali perasaan negatif yang ada pada diri kita. Jangan anggap itu sebagai suatu kenyataan. Jangan samakan diri dengan perasaan itu dan jangan menginginkan orang lain berubah sebelum diri kita berubah. Sungguh sangat sesuai dengan pemikiran yang saya geluti. Nah, berarti kita menemukan cara membangun jati diri kita yang telah diperkenalkan oleh Bapak Sumarno Sudarsono. Hasrat untuk berubah, berarti kita harus mengubah diri kita dulu sebelum kita merubah orang lain. Jadi hasrat untuk berubah merupakan kunci berikutnya setelah kita kenali diri. Jadi kita kenalkan diri kita, membangun apa yang kenali itu. Kita harus bangkit dan membangun jati diri atau yang dikatakan dengan karakter building. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau kita mau mengadakan perubahan terhadap diri kita. Apa yang dikatakan Antoni itu diakui, rasa kebenarannya, terlebih karena menulis tentang jati diri dan karakter. Dalam mengajar tetap tidak terlepas dari pemikiran itu, dikembangkan dari konsep ketahanan nasional menurut pengamatan beliau dan lemah dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam setiap pelatihan beliau menekankan pada unsur manusianya, yakni untuk bisa membangun jati diri harus diawali dengan usaha menjadi orang yang jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab, memegang komitmen dan mampu berbagi, share. 5 sikap dasar itu diakui kebenaran oleh semua orang, tetapi tidak sedikit yang bersaksi bahwa untuk menjalaninya tidak mudah. Itulah sebenarnya kunci sukses membangun karakter. Apabila selama ini kita sering tidak jujur, misalnya sekarang saatnya lah kita mulai jujur. Harus secara bersungguh-sungguh kita lakukan. Jadi inti dari pemikiran ini harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sangat sejalan dengan konsep perubahan yang telah dijelaskan dari bab sebelumnya. Juga
Maka Imam Ghazali, seorang pemimpin besar agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW, menuliskan dan mengajarkan bahwa bila ingin mewujudkan sesuatu proses perubahan, pahami dulu konsep perubahan itu sendiri. Pada hakikatnya, konsep perubahan banyak pada dua hal, yaitu hukum alam bahwa dunia serba berubah dan tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri, dan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubah apa yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Nyatalah bahwa bagaimanapun setiap pribadi manusia harus berani berubah. Bila kita tidak mau menyesuaikan diri dalam perubahan itu, kita sendiri tidak akan tertinggal. Kita sendiri yang akan tertinggal dan tertindas. Oleh karena itu, agar jangan sampai tertindas dan agar jangan sampai tertinggal dan tertindas, marilah kita antisipasi dan rancang nasib masing-masing, tentu saja dengan dilandasi doa agar nasib kita dapat ditetapkan sebagai takdir oleh Tuhan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Nah, ini dalam buku karangan Bapak Sumano Sudarsono. Beliau adalah seorang Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, seorang pendidik yang berpengalaman. Jadi dalam bukunya Hasrat untuk Berubah yang saya peroleh pada tahun 18 Agustus 2007. Buku ini saya peroleh ketika saya menjadi guru kepala sekolah berprestasi, ini dalam Istana Negara kalau nggak salah. Ini masih ada tanggalnya. Nah, ini memang berarti sangat penting ini buku ini untuk kita tahu. Dan belum habis saya baca. Mudah-mudahan teman-teman semua, apa yang saya sampaikan kalau memang ada manfaatnya bagi teman-teman, silakan ambil yang terbaik, dan kira-kira yang tidak bermanfaat silakan buang, karena ini adalah hanya pendapat dan hanya pemikiran yang kita peroleh dari orang-orang yang hebat. Ini kan orang-orang yang hebat seperti Bapak Soekarno. Ini mereka selain pemimpin juga sudah mempunyai prestasi yang gemilang di dalam berbagai hal dan membuat sebuah buku, dan makin banyak buku-bukunya yang kita belum baca ya. Jadi saya berharap teman-teman saya, pada umumnya guru TK atau para orang tua, banyaklah membaca, lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang membaca yang punya ilmu yang banyak, lebih baik daripada kita sama sekali tidak memiliki ilmu. Ini saja mungkin motivasi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman yang berbahagia, yang selalu dilindungi oleh Allah, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel Sekolah Nur Laila ini. Selalu berisikan tentang pengetahuan untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Nah, ini karena saya alumni dari pengawas TK, saya ingin berbagi setiap harinya tentang pendidikan yang memang ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, pendidikan karakter yang bermanfaat bagi murid-murid ibu guru, murid-murid teman-teman sebagai ibu guru, juga orang tua,
supaya dapat merubah. Jika perubahan itu terdiri dari individu dan masa 20 tahun masa yang akan datang, dunia ini akan berubah. Karena apa? Perubahan itu diawali dari rumah tangga. Jadi anak-anak yang dididik secara berkarakter dengan menggunakan kata terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, ketika menolong, ketika yang membantu kita atau mendapatkan sesuatu, anak-anak sudah tahu mengucapkan terima kasih dan minta tolong ketika tolong mama, tolong ibu, tolong teman, tolong kawan. Ini adalah kata tolong untuk memberi suatu perintah ya. Jadi dengan diawali kata tolong. Dan kata luar biasa ini harus ada dimiliki oleh guru TK. Luar biasa anak ibu guru hari ini, sangat baik. Anak ibu guru hari ini tertib, aman. Luar biasa anak ibu guru hari ini, semua selesai tugasnya. Luar biasa anak ibu guru hari ini, semua pintar-pintar. Kita tidak menyampaikan yang kurang, tapi sampaikan yang lebih. Cuma ini mungkin ini saja ya. Kalau berbicara memang terus saja melantunkan, tapi hal-hal ini adalah pengalaman-pengalaman yang membuat saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.